Rencana Tuhan adalah rencana yang terbaik bagi kita semua. Selamat malam Bapak Ibu Saudara para pendengar maestro yang Tuhan Yesus kasihi. Malam hari ini bersama kami Healing Harmony Singers. Kita mau bawa sembah syukur kita kepada Tuhan. Percaya dengan hati yang teguh, tidak pernah menyerah karena kita percaya bahwa Tuhan selalu ada bagi kita. Kami bersyukur Tuhan, sungguh Tuhan baik dalam kehidupan kami. Kami mau terus berserah kepada Tuhan, Pencipta alam semesta. Ku tak menyerah, walau kadang ku tak mengerti. Tetap berserah, keyakinan di dalam hati. Rencana yang terbaik, semuanya datang darimu, karena tanganmu membuat. Sama-sama naikkan. Ku tetapkan hatiku untuk percaya tanpa syarat, takkan goyah. Ku nyatakan imanku untuk setia, senangkan hatimu. Ku tak menyerah,
Shalom saudara yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Malam hari ini kita jumpa kembali di dalam program Healing Harmony bersama saya James Tuhumuri dan Healing Harmony Singers yang ada di studio malam ini. Saudaraku, hidup yang kita lintasi kadang membawa kita pada persimpangan jalan di mana kita bimbang untuk memilih. Dan memang realitanya banyak orang yang hidup di dalam kebimbangan. Saudara berbicara tentang kebimbangan, maka kebimbangan ini adalah suatu kondisi kegelisahan dalam hati atau pikiran manusia yang berujung pada munculnya pelbagai pilihan yang sulit untuk diputuskan. Ketika mana yang harus dipilih dan apakah pilihan kita sudah benar sehingga pada akhirnya tidak adanya keputusan untuk memilih. Sayangnya banyak sekali orang yang tidak mengerti bahwa mengambil keputusan dengan tegas untuk memilih dan tindakan tidak mengambil keputusan untuk memilih, keduanya sama-sama memiliki resiko. Saudaraku, memang latar belakang orang menjadi bimbang bisa disebabkan oleh pelbagai faktor yang mengkondisikannya. Di antaranya hal yang pertama, karena pengalaman masa lalu. Saudara, jika pengalaman masa lalu yang berisikan kesalahan, kegagalan, kepahitan, kehancuran, dan mungkin trauma yang mendalam, maka semua kenangan itu akan terus menghantui dan mempengaruhi emosi dan pikiran kita, sehingga kita selalu merasa tertuduh, merasa bersalah, sehingga tidak cukup kuat dan tegas mengambil sikap untuk memutuskan sesuatu. Hal yang berikutnya, banyak orang juga yang takut akan hari esok. Bapak Ibu, kebimbangan juga bisa terjadi karena umumnya orang tidak mampu membaca apa yang akan terjadi di kemudian hari. Apa yang akan terjadi di masa depan, sehingga takut salah, takut kurang bagus, takut gagal, takut malu, takut apa yang akan dikatakan orang tentang kita kalau kita gagal dan tidak berhasil. Saudara, saya tidak tahu bagaimana dengan saudara yang mendengar program Healing Harmony malam ini. Mungkin saudara juga adalah korban dari kebimbangan dan ketakutan. Tetapi pertanyaannya, apa yang harus kita lakukan saat situasi kebimbangan dan ketakutan itu menyerang kita? Malam hari ini saudaraku, dengar baik. Hal yang pertama, ketika kebimbangan dan ketakutan itu menghantui kita hari-hari ini, saya mau katakan kepada saudara, bersandarlah kepada Allah dan firman-Nya. Hal yang pertama dan utama adalah bersandar kepada Allah dan firman-Nya. Kitab Yakobus 1 ayat 5-6 berkata seperti ini. Tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintakannya kepada Allah, yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan dengan tidak membangkit-bangkit. Maka hal itu akan diberikan kepadanya. Hendaklah ia memintanya dengan iman dan sama sekali jangan bimbang. Sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Kemudian di dalam kitab Amsal ayat 3-5 dikatakan juga, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri. Saudara, kebenaran firman ini dimulai dengan percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Baik Yakobus dan juga pengamsal sudah mempelajari bahwa ada banyak orang yang mengaku beriman dan percaya kepada Tuhan, tetapi bukan dengan segenap hati, melainkan dengan setengah hati. Bapak Ibu, banyak kesaksian bahwasanya orang yang berusaha dengan kekuatannya sendiri, mengandalkan kekuatannya sendiri, seringkali menemui kegagalan lepas kegagalan. Dan firman Allah telah dengan tegas mengingatkan kita, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri dan hatinya menjauh daripada Tuhan. Orang yang bersandar kepada kekuatannya, pengalamannya dan tidak bersandar kepada Tuhan, firman Allah katakan seperti ini. Ia akan seperti semak bulus di padang belantara. Ia tidak akan mengalami datangnya keadaan baik. Ia akan tinggal di tanah angus, di padang gurun dan di negeri padang asin yang tidak berpenduduk. Artinya ada kematian di sana. Saudaraku, firman Allah mengatakan, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Haleluya.
Saudaraku, sebelum lanjut, saya undang saudara di ruang dengar saudara malam hari ini. Mari kita undang hadirat Tuhan hadir di ruang dengar saudara bersama dengan pujian yang akan dinaikkan oleh Healing Harmony yang membawa kita masuk menikmati hadiratnya. Haleluya. Lord, I call your name. I hear your voice searching for me. Lord, I humble myself. I'm on my knees here in your presence.
I Surrender. Itulah pujian yang baru saja saudara dengar dari Healing Harmony Singers. Sekaligus menegaskan kepada saudara hal yang kedua ketika kebimbangan dan ketakutan menyerang kehidupan saudara, maka hal yang saudara harus lakukan adalah menyerahkan sepenuhnya kepada Tuhan. Saudara, ketika kebimbangan, ketakutan, kegelisahan, kesesakan menyerang kehidupan kita, berserah penuh kepada Tuhan. Jangan pernah menyerah untuk setiap kondisi-kondisi buruk yang terjadi, sebab Tuhan adalah pemegang kendali kehidupan. Ia berkuasa mengatur kehidupan, Ia berkuasa menuntun kehidupan, Ia berkuasa memberkati kehidupan, dan Ia juga berkuasa mengakhiri kehidupan. Tuhan kita berdaulat atas segala sesuatu. Ia juga berkuasa mengakhiri kehidupan karir kita. Apakah kita ini adalah seorang profesional, pengusaha, atau akademisi, dan apapun yang kita pegang hari-hari ini, Ia berkuasa mengangkat dan menurunkan saudara. Permasalahan yang terjadi ketika kita sudah menyerahkan segala sesuatu dalam tangannya yang berkuasa, kita suka lupa. Yang sering terjadi adalah ketika kita sudah menyerahkan segala beban, segala kebimbangan, ketakutan itu kepada Allah yang berkuasa mengatur kehidupan ini, tetapi mengambil lagi beban itu dan terus berjalan di dalam beban itu dalam lintasan kehidupan saudara. Padahal kitab Mazmur 55 ayat yang ke-22 berkata, serahkanlah khawatirmu, serahkanlah kebimbanganmu, serahkanlah takutmu kepada Tuhan, maka Ia akan memelihara engkau. Tidak untuk selama-lamanya dibiarkannya orang benar itu goyah. Bahkan di dalam perjanjian baru, Simon Petrus mengulangi di dalam surat Petrus penegasan yang sama. Serahkanlah segala khawatirmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Bapak ibu saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, malam hari ini dengar baik. Jika kebimbangan karena pengalaman buruk, kegagalan masa lalu, atau trauma di masa lalu yang mengikat dan membuat kita khawatir, apa yang sudah terjadi biarlah berlalu. Tidak ada mesin waktu yang memindahkan saudara untuk kembali ke masa lalu untuk memperbaikinya. Mari tetap fokus ke depan, terus melangkah maju ke depan dengan tetap bersandar kepada Tuhan dan menyerahkan segala sesuatu dalam tangannya yang berkuasa. Jangan bimbang, jangan ragu. Demikian juga jangan bimbang dan jangan ragu akan hari esok, takut akan hari esok. Jangan takut akan masa depan, sebab firman Allah berkata, karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Haleluya. Mari malam hari ini lakukan bagian kita dengan sebaik-baiknya. Lakukan segala sesuatu dengan berani. Lakukan bagian kita dengan berhikmat dan beriman teguh kepada Tuhan pengendali kehidupan ini. Saudara yang terkasih, seringkali kita beranggapan bahwa kalau orang bimbang itu adalah hal yang wajar, orang yang khawatir itu adalah hal yang wajar, itu manusiawi. Tetapi kita juga harus waspada bahwasanya kebimbangan, ketakutan, kekhawatiran yang berlebihan adalah tanda bahwa saudara adalah orang yang tidak percaya kepada kedaulatan Tuhan atas hidup saudara. Haleluya. Saudaraku yang terkasih, malam hari ini jika saudara membutuhkan doa, saudara dapat menghubungi kami di layanan doa di 0811 205 1705. Pada akhirnya, saya James Tuhumuri dan Healing Harmony Singers, kami undur diri dari hadapan saudara. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, Dia akan bertindak. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin.